Pasca Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas laporan polisinya, dokter kecantikan Reza Gladys tampaknya semakin yakin bisa menjebloskan Nikita Mirzani serta asistennya yang ikut terlibat kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang itu ke penjara. Ya, beberapa alasan dan keyakinan Reza Gladys itu diungkap melalui media sosialnya serta berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya. Meskipun di lain sisi Nikita Mirzani masih bersikukuh membantah tudingan tersebut, Reza Gladys nyatanya tetap tak gentar melawan Nikita Mirzani. Dan untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 dasar alasan Reza Gladys yakin bisa jebloskan Nikita Mirzani ke penjara. Versi Cumi Top 5. Aktris kontroversial Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra diketahui sudah resmi menjadi tersangka atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Atas salah satu dasar alasan tersebut, Reza Gladys pun semakin yakin bisa menjebloskan Nikita Mirzani dan orang yang terlibat ke dalam penjara. Karena rilis tersangka itu sudah diumumkan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Jadi kalau penetapan itu kalau disampaikan oleh Humas memang benar. Humas juga membacakan pasal yang ada di dalam proses hukum tersebut. Artinya apa yang disampaikan itu adalah apa yang tertera di dalam pasal. Tapi dalam perkara hukum harus kembali kepada peristiwa hukumnya. Artinya dalam perkara ini harus kembali kepada sebab akibat. Asalnya itu dari mana? Alasan lain yang membuat Reza Gladys yakin bisa menjebloskan Nikita Mirzani ke penjara ialah karena Reza Gladys mengaku memiliki bukti dan saksi yang kuat atas dugaan yang disangkakan terhadap Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra. Pada intinya bahwa kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Artinya silahkan dia, itu hak dia melakukan pembelaan diri, tetapi kami sudah menyajikan ya bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Ya, tentunya hal tersebut sudah dikantongi oleh penyidik dalam proses awal penerimaan laporan polisi, kemudian pendalaman oleh penyelidik ya melalui klarifikasi terhadap para pelapor dan saksi-saksinya, kemudian terlapor, kemudian beberapa saksi yang diduga mengetahui adanya peristiwa ini. Kemudian setelah diketahui adanya dugaan tindak pidana, maka ditingkatkan prosesnya menjadi penyidikan untuk membuat terang peristiwa pidana dan untuk menentukan siapa tersangkanya. Kemudian dalam proses penyidikan dilakukan lagi pemeriksaan terhadap saksi-saksi
dalam tahap penyidikan, kemudian pihak terlapor, dikumpulkan barang bukti. Setelah bukti yang cukup dikumpulkan, kemudian dilakukan gelar perkara. Akhirnya penyidik beberapa hari yang lalu telah menetapkan dua orang ini sebagai tersangka. Sebenarnya Dr. Reza ini kan saya salut. Pertama, kenapa saya salut? Beliau ini kan paham hukum acara. Ya, ini salah satu public figure, ya. Ada juga yang lain sih yang saya ketemui yang paham hukum acara, sehingga dia dari awal sih tenang. Dia tenang karena dia yakin dan percaya ini akan membuahkan hasil, dan kemudian oknum-oknum yang dia laporkan dia yakin akan ditahan. Dan mendengar, ya sebenarnya klien kami semalam sudah mendapatkan SP2AB terkait surat yang kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya, dan beliau sudah merasa bahwa ini wajar, ya. Tetapi beliau berharap bahwa penyidik tetap bekerja dengan keras. Ya, Biarkan aja dulu, biarin aja dulu prosesnya ini berjalan, ya Begitu kan. aja. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik, ya pastilah nggak usah ditanya itu. Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Gitu. Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Itu ya, kurang lebih begitulah ya. Selain karena memiliki bukti dan saksi yang kuat, Reza Gladys melalui tim kuasa hukumnya juga memiliki keyakinan lain terkait sindikat Nikita Mirzani dalam melancarkan aksi dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilakukannya. Apakah ini sindikat? Kan begitu ya. Kami tetap melakukan dugaan bahwa ini adalah merupakan sindikat. Kenapa? Tadi kami hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 9. Dan saya ada membawa beberapa dokter estetika dan brand owner. Dalam hal ini ada satu pola yang sama. Ya, pola yang sama yang dilakukan oleh yang kami duga sindikat ini untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik brand owner ini dan dokter estetika yang tadi hadir. Ya, seperti contoh begini. Direview. Setelah direview, kemudian ditelepon, lalu dibilangin, awas hati-hati. Ini gua dipanggil sama Bepom, DPR RI dan sebagainya. Nah, kemudian ini dokter estetika dan pemilik brand owner ini ketakutan sehingga melakukan komunikasi. Jadi polanya sama ya. Tidak hanya klien kami dokter RG ya, tapi kepada beberapa korban-korban yang lainnya. Jadi kenapa kemudian kami mengatakan ini dugaan sindikat? Karena mempunyai pola yang sama sesuai yang disampaikan oleh Kabid Humas bahwa sebenarnya itu diminta 5M gitu. Tetapi kesanggupan klien kita hanya 4M seperti itu. Ya, jadi itu pun dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Ya, itu dua kali, satu ditransfer, satu di cash ya. Soal transfer ke rekening TID. Nah, itu kan. Kalau bagaimana menyampaikan keterangan inisial NM, tidak. Jadi sebagaimana yang Nikita juga sampaikan, Niki itu tidak kenal dengan yang bersangkutan. Mail pun tidak kenal, tapi mereka yang menghubungi terlebih dahulu. Termasuk Mail berapa kali dihubungin, kalau nggak salah lebih dari 1 kali, dan dia sendirilah yang berkomunikasi dan menawarkan. Pada detik terakhirnya dia menyatakan, tolong diingatkan supaya kalau sudah November seingat saya ya, itu tolong diingatkan supaya dia akan bisa membayar kembali. Kan menimbulkan pertanyaan, jika memang ini ada ancam-mengancam, peras-memeras, saya pikir bukan seperti ini peristiwanya, gitu loh ya. Jadi ini betul-betul harus ada tafsir yang benar terhadap peristiwa ini, karena ini tidak mungkin seseorang Niki ngapain juga dia melakukan memeras seseorang. Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak. Mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa. Tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Kita nanti lihat seperti apa prosesnya. Hukum itu pasti akan berangkat dari asal pula peristiwanya seperti apa.
Reza Gladys kian hari kian yakin jika dirinya dapat menjebloskan Nikita Mirzani ke penjara. Ia terlebih selain sudah ditetapkan menjadi tersangka, ancaman hukuman pidana Nikita Mirzani pun telah diumumkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Ya ampun, ngeri banget. Hukumannya kok lebih parah daripada Helena Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan. Cucu amat Nikita Mirzani. Semua pasal punya ancaman, jadi nggak perlu kita persoalkan. Itu undang-undang diundangkan oleh Presiden. Kita nggak perlu mempersoalkan pasal. Pasal itu ancamannya mungkin ada ancaman hukuman dalam peristiwa-peristiwa tertentu 10 tahun, tapi kuncinya bukan di pasal itu, kuncinya nanti dalam proses seperti apa. Kuncinya juga nanti bagaimana penuntutan, bagaimana keputusan. Jadi pasal itu adalah sesuatu yang telah diatur, tapi bukan berarti terus seperti itu. Nggak seperti itulah proses itu. Agenda pemeriksaan Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syaputra, atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang kini sudah semakin di depan mata. Setelah dilakukan pemunduran jadwal, Nikita Mirzani dan Mail Syaputra akan diperiksa pada 3 Maret 2015 mendatang. Atas hal tersebut, Reza Gladys tampak semakin yakin terhadap tujuannya untuk memberikan efek jera pada seterunya itu. Dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka di minggu depan. Harus datang. Siap, karena ya siap lah. Kan saya bilang tidak ada niatan seseorang itu yang paling penting dalam peristiwa pidana. Niatan itulah kunci dari masalah. Kenal tidak bagaimana punya niat. Anda kalau tidak kenal bagaimana Anda bisa punya niat terhadap seseorang? Mau diapain manusia ini? Saya tidak kenal. Berpikir untuk seseorang aja tidak ada karena kita tidak pernah kenal. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.